semua, selamat datang kembali di YouTube channel Apoteker Lestri. Nah, setelah sekian lama saya tidak menyapa teman-teman semua di YouTube channel ini karena tidak berkesempatan untuk bisa membuat video dan mengupload video terbaru karena beberapa kesibukan juga teman-teman. Jadi saat ini kebetulan tadi Lestri habis membaca beberapa komentar di kolom komen. Itu ada beberapa pertanyaan yang hampir sama dan akan Lestri jawab di video singkat kali ini. Semoga bermanfaat nantinya dan teman-teman yang bertanya bisa paham agar YouTube channel ini terus berkembang dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa share juga kepada semua teman-teman kalian, mana tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Ikutin terus video ini dari awal sampai akhir. Stay tune. Jadi beberapa pertanyaan yang sama itu begini ya teman-teman, berapa sih gaji seorang apoteker gitu. Nah, jadi sebelumnya saya informasikan dulu bahwa apoteker itu adalah sebuah profesi. Jadi setelah mereka mengambil sarjana farmasi, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke jenjang profesi apoteker, baru mereka boleh berpraktek. Kemudian setelah mereka berpraktek, itu ada beberapa tempat praktek yang bisa mereka pilih gitu. Jadi seorang profesi apoteker, mereka bisa bekerja di yang paling kecil itu misalnya di apotik, atau mereka bisa bekerja di klinik, mereka bisa bekerja di rumah sakit, mereka juga bisa bekerja di distributor, mereka bisa bekerja di industri. Ya, jadi patokan gaji untuk setiap masing-masing bidang itu sangat berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa mengkalkulasikan itu secara sama semua karena berbeda gitu. Nah, hanya saja saya bisa memberikan gambaran berapa sih gaji-gaji yang didapat oleh profesi apoteker tersebut. Nah, misalnya untuk teman-teman yang bekerja di industri atau distributor, nah itu kan adalah sebuah perusahaan yang sudah mempunyai standar penggajian. Nah, hanya saja pada saat dia mempunyai standar tersebut, dia juga harus berpatokan kepada standar dari organisasi apoteker ini gitu. Jadi sebuah organisasi dari apoteker ini yang disebut sebagai IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia itu mempunyai patokan standar gaji. Nah, jadi minimal gaji yang didapatnya di sebuah perusahaan itu adalah sesuai dengan permintaan dari organisasi profesi ini gitu. Jadi teman-teman yang bekerja di distributor atau bekerja di industri, teman-teman tidak perlu khawatir, apalagi pada saat wawancara ya teman-teman. Nah, itu gajinya pasti itu sudah sangat sesuai dengan standar yang ada gitu. Kita turun misalnya ke rumah sakit, ke klinik, ke apotik ya teman-teman. Di sini ini penggajian ini juga tetap teman-teman pasti mempunyai standar gaji dari IAI. Jadi artinya gini, sebelum teman-teman bekerja, itu teman-teman kan meminta surat rekomendasi. Jadi teman-teman bisa bekerja atau mengurus perizinan teman-teman, selanjutnya baru boleh bekerja setelah Ikatan Apoteker Indonesia atau organisasi ini memberikan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini seperti surat perjanjian bahwa apoteker atau apoteker ini digaji sesuai dengan standar atau permintaan dari profesi apoteker tersebut. Ingat juga ya teman-teman bahwa apoteker ini bisa berpraktek di 3 tempat. Jadi artinya 3 surat izin bisa dikeluarkan untuk praktek seorang apoteker. Tapi ada pengecualian ya teman-teman. Jadi tidak semua bisa dipakai secara 3 tempat praktek tersebut. Contohnya seperti pada saat ini itu industri dan distributor itu masih diberikan satu macam jenis izin. Artinya jika dia telah bekerja di distributor misalnya, maka izinnya hanya bisa dikeluarkan sebanyak 1. Sedangkan jika teman-teman bekerja di pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, klinik, ataupun di apotik, teman-teman bisa berpraktek di 3 tempat sehingga teman-teman bisa mempunyai finansial lebih jika teman-teman mampu melakukannya. Misal di antara 3 ini teman-teman hanya boleh berpraktek sebagai apoteker penanggung jawab sebanyak 1 buah dan apoteker pendamping sebanyak 2 buah. Misalnya di apotek ini teman-teman bekerja sebagai apoteker penanggung jawabnya dan di apotek lain teman-teman bekerja
bekerja sebagai apoteker pendamping. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengkalkulasikan sendiri bahwa gaji itu tidak bisa dipatokin. Jadi satu apotek dengan apotek lain, satu rumah sakit dengan rumah sakit lain itu berbeda-beda standarnya. Tapi ingat, minimal penggajiannya tetap sesuai dengan yang direkomendasikan oleh organisasi kita. Jika teman-teman mampu berpraktek di 3 tempat tersebut ya teman-teman, dan kemudian diizinkan oleh organisasi atau cabang organisasi setempat dan dikeluarkan rekomendasinya, maka teman-teman bisa mempunyai finansial yang lebih besar, ya, pemasukan yang lebih banyak. Hanya saja ini sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri gitu. Apakah bisa hanya berpraktek di 1 tempat atau 2 tempat ataupun 3 tempat, itu hanya pilihan teman-teman semua. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman tidak bisa mematok berapa gaji seorang apoteker, atau untuk teman-teman misalnya yang ingin buka usaha apotek dan ingin menggaji seorang apoteker, maka teman-teman bisa mengikuti prosedur yang dikeluarkan organisasi setempat gitu. Jadi mereka memberikan minimal standar gaji yang harus disetujui oleh pelaku usaha, sehingga di sana makanya dibuat sebuah akte notaris kerjasama antara profesi apoteker dengan pemilik owner ataupun perusahaan tersebut, dengan menggaji profesi apoteker tersebut sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Satu lagi yang perlu saya tambahkan bahwa sebenarnya jika kita bekerja di sebuah perusahaan misalnya ya, atau distributor, nah kita itu kalau mempunyai pengalaman atau sebagai fresh graduate itu pasti berbeda gajinya teman-teman. Jadi jika kalian adalah seorang fresh graduate, maka kalian akan mendapatkan standar minimal dari gaji yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian nanti seiring dengan berjalannya waktu, itu ada dari standar perusahaan tersebut bahwa akan terjadi kenaikan-kenaikan. Nah, itu semua juga tidak bisa menjadi patokan bahwa gaji satu perusahaan dengan perusahaan lain sama. Ya teman-teman, juga bergantung kepada apakah kalian berpengalaman atau kalian seorang fresh graduate begitu. Nah teman-teman, semoga jawaban dari video singkat saya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di kolom komen. Dan jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi saja di kolom komen. Kalau ada waktu nanti saya sempatkan untuk membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Jadi ada juga beberapa pertanyaan lain yang belum saya jawab. Semoga nanti saya punya waktu untuk menjawabnya, dan teman-teman semua bisa tambah mengerti dan memahami bagaimana dan apa sih sebenarnya profesi apoteker tersebut. Teman-teman jangan lupa bantu YouTube channel saya agar terus berkembang dengan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa juga share kepada semua teman-teman kalian, baik itu bagian farmasi ataupun bukan orang farmasi. Teman-teman, mana tahu mereka membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Semoga video kali ini cukup jelas dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dulu video singkat atas jawaban saya kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video.